Halo guys, welcome, selamat datang di Daily Podcast. Balik lagi sama aku Nia untuk beberapa menit ke depan dengan podcast asik santai untuk menemani waktu luang kamu. Selamat datang di Daily Podcast teman-teman ya. Untuk episode yang ketiga, buat teman-teman yang baru gabung dan nanya Daily Podcast itu apa sih? Daily Podcast adalah salah satu konten di channel ini yang isinya podcast kecil aku yang mungkin durasinya cuma 10 menitan aja. Dan di Daily Podcast ini aku bakalan sharing dan sekedar berbagi cerita sama teman-teman, dan kalian juga bisa kok berbagi cerita sama aku dan dibacain di podcast selanjutnya. Untuk caranya nanti aku jelasin di akhir video, oke? Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Dan yang paling penting, gak kalah penting, semoga kita semua diberikan kekuatan ya, agar bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Amin. Di episode kali ini aku bakalan ngomongin apa ya? Kan di episode yang sebelumnya, yang episode kedua itu kita udah ngomongin tentang PDKT nih. Nah, kali ini aku bakalan ngomongin selangkah lebih maju dari PDKT. Ya kan, dalam kehidupan kita harus ada kemajuan dong gitu. Masa mau PDKT terus, kan gak enak. Nah, kalau kita udah PDKT, kan kita udah tahu nih kira-kira kita dapat notice dari dia enggak gitu. Terus atau mungkin udah ngungkapin perasaan, pasti kan udah dapat feedbacknya, kita bakalan diterima atau malah ditolak. Nah, kali ini kita misalkan aja ya, kita seumpamanya nih, kita lagi nggak beruntung atau kita lagi nggak bisa baca pikiran dia, kita nggak bisa baca situasinya, kita ditolak, atau peribahasanya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Aduh, sakit cuy. Gimana ya? Pasti sakit kan, kecewa juga. Tapi pasti udah banyak orang yang ngalamin itu dan tahu gimana rasanya. Misalnya aja nih, ya kan, kita udah pede, yakin banget kayaknya bakalan diterima waktu ngungkapin perasaan. Gak taunya kita malah ditolak. Gimana tuh, sakit kan? Apalagi buat orang-orang yang udah merjuangin banget dan bikin persiapan seperfect mungkin, kayak misalnya nyiapin kejutan, minta bantuan sama banyak orang-orang yang diharap doi bakalan terkejut dan nerima kita, taunya ditolak. Ya, itu gak sakit lagi sih, itu udah sakit, kecewa, tapi tetap semangat. Dan buat orang-orang yang mau berjuang kayak gitu, hebat, berani gitu. Bagaimanapun itu, meskipun sakit, itu adalah sebuah kejujuran dari dia gitu, dan kita harus menghargainya. Perasaan kan emang gak bisa dipaksa, dan satu-satunya yang bisa kita lakuin ya kita menerima dengan lapang dada. Ya kan? Dan biasanya nih yang rawan kena dampak yang biasanya kasusnya kena cinta bertepuk sebelah tangan ini, biasanya dialamin sama friend zone, itu kakak adik zone. Ya kan? Ya gak semua sih, tapi cukup mendominasi. Yang alasannya kadang ramasuk babarblas cuy gitu. Tapi mau gimana lagi, itu adalah sebuah kenyataan dan kejujuran. Dan kalian tahu kan, kejujuran adalah kenyataan gitu. Dan kenyataan itu lebih baik daripada penantian
yang tiada akhirnya. Ya kan? Emang sih jujur itu emang kadang pahit gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu adalah kenyataan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Meskipun iya sih kita nggak bisa ngilangin rasa sakit itu seketika, tapi kita bisa langsung bikin rencana atau mengambil langkah selanjutnya biar kita nggak terlalu terpuruk dalam kesedihan yang itu gitu. Pokoknya sedih itu ya sewajarnya aja gitu. Kalau bisa jangan berhari-hari, cukup sehari aja sedihnya, atau jangan sampai sehari, pokoknya sebisa mungkin yang cepet aja lah. Nah, gimana sih caranya ngadepin situasi saat cinta kita bertepuk sebelah tangan misalnya? Aku bakalan ngomongin itu. Yang pertama, sadari posisi kamu. Pokoknya langkah awal kamu harus sadar siapa kamu gitu. Kalau misalnya emang dari awal PDKT kita adalah teman, ya kamu udah ngungkapin dan dia nggak bisa menerima dengan alasan apapun itu, kamu harus sadar kamu temannya dia dan kamu harus tetap berhubungan baik sama dia gitu. Meskipun di sini itu kayak nggak gampang buat nerima itu, bahkan mungkin jadi canggung banget kan karena udah ngungkapin itu, malah bisa ngejauh. Dan di sini tuh butuh kedewasaan dari keduanya gitu, dari kitanya dan sama dia gitu. Kalau dia bisa bersikap dewasa, pasti dia bakalan hari-harinya hubungan kita sama dia bakalan seperti sedia kala. Terus langkah yang kedua, kamu harus yakin bahwa kamu akan mendapatkan orang yang terbaik buat kamu. Nah, kalau kita udah ungkapin terus kita ditolak, ya boleh sih sedih, tapi jangan terlalu berlama-lama dalam kesedihan itu. Dan kehidupan kita harus tetap berjalan seperti biasanya. Kita yakin saja, kita dengan langkah yakin bahwa suatu saat kita akan diberikan jodoh terbaik dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Nah, ini tuh penting banget. Untuk kasus apapun, kamu jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kalau misalnya kamu ada kesalahan gitu, kamu harus menerima diri sendiri dan memaafkannya. Nah, di sini tuh gak salah kok kamu ngungkapin perasaan. Kamu udah berjuang, kamu udah berusaha ngungkapin, itu baik daripada kamu nunggu terus nebak-nebak terus. Mendingan kamu langsung ngungkapin dan kamu dapat jawabannya lebih cepat gitu. Yang keempat, jangan meningkatkan perasaan ke dia. Ya gimana kita bisa move on kalau dari kita sendiri nih terus-terusan ningkatin perasaan ke dia. Baiknya kalau kita udah patah hati, ya jangan ngembangin perasaan lagi ke dia. Cukup udah itu aja. Karena dengan ningkatin perasaan ke dia, kita bakal memberatkan proses move on-nya kita. Lanjut yang kelima, cari orang yang bisa mengerti kamu. Ya, setelah kamu mengalami patah hati, sebaiknya kamu segera move on dan melanjutkan hidup dengan semangat dan segera temukan orang yang bisa mengerti kamu. Yang keenam, tekuni hobi. Menekuni hobi emang jadi salah satu alternatif yang efektif buat proses penyembuhan luka di hati. Bagusnya kalau kamu udah tahu hobi kamu itu apa, jadi tinggal nekunin aja. Tapi buat kamu yang belum tahu hobi kamu itu apa, kamu suka apa, ya segera cari tahu sekarang. Karena hobi itu penting banget dalam kehidupan. Ketika kamu gak punya teman gitu, kamu bisa menyalurkan waktu ke hobi kamu yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, buka lembaran baru. Ya, segera lupakan luka kemarin dan segera hidup di hari ini dan bahagia. Buatlah lembaran baru dalam kehidupan. Terus yang terakhir, jangan terlalu obsesif. Ya, salah satu yang bikin kita sakit hati itu kalau kamu punya sifat obsesif atau ingin memiliki. Coba deh kamu gak punya sifat itu. Pasti akan menjadi lebih baik.
Oke guys, itu adalah kiat-kiat atau cara-cara ketika kamu berada di situasi ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Buat kamu yang ngalamin itu, kamu gak sendirian, banyak kok yang ngalamin itu. Tetap semangat. Dunia bukan tentang cuma dia aja, kamu punya dunia sendiri dan kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri. Oke, aku doain semoga yang lagi cintanya bertepuk sebelah tangan, semoga bisa menyelesaikannya dan segera bisa bangkit dari sakit itu. Oke, sesuai janji aku di awal video, buat teman-teman yang mau kirim cerita ke aku dan dibacain di podcast selanjutnya, teman-teman bisa kirimkan ceritanya di email aku di niafitria.fn@gmail.com atau bisa DM Instagram aku di nia_fitr_. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Thanks for watching and thanks for listening. Aku Nia Fitria. See ya.